Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Puspa Pujia. Saya biasa dipanggil Puspa. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan jawaban dari soal yang diberikan untuk mengisi posisi Accounting Advisor di rumah sakit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu HR Manager PT Data Integrasi Inovasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti proses seleksi ini. Baik, saya lanjut ke menampilkan presentasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang perhitungan biaya per unit, di mana pertanyaannya adalah sebuah unit radiologi memiliki total biaya langsung sebesar 300 juta dan biaya tidak langsung sebesar 100 juta dalam jangka waktu 1 bulan. Terdapat 500 tindakan selama bulan tersebut. Pertanyaannya adalah, berapa unit cost per tindakan? Yang kedua, sebut komponen biaya langsung yang biasa dihitung dalam unit cost. Ini adalah jawaban dari saya. Di sini adalah perhitungan biaya per unit, di mana rumus untuk menghitung biaya kos per tindakan yaitu total biaya langsung ditambah dengan total biaya tidak langsung dibagi dengan total unit tindakan dalam 1 bulan. Jadi 300 juta ditambah 100 juta dibagi 500 tindakan dalam 1 bulan. Maka unit cost per tindakan itu mencapai sebesar 800.000 per tindakan. Baik, akan saya lanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu komponen biaya langsung dan biaya tidak langsung yang biasa dihitung dalam kos rumah sakit, yaitu ada biaya langsung atau direct cost, biasanya itu masuk macam-macamnya, yaitu biaya tenaga medis, mencakup biaya gaji dokter, biaya gaji perawat, yang secara langsung menangani pasien dalam rumah sakit. Yang kedua, biaya obat dan alat medis. Contohnya, obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan resep, lalu jarum suntik yang digunakan, perban, infus, dan lainnya. Yang ketiga adalah biaya penunjang pemeriksaan. Contohnya, biaya laboratorium, biaya ronsen, biaya radiologi, dan biaya USG. Juga semua biaya penunjang lainnya yang dibutuhkan oleh pasien. Yang keempat, yaitu biaya kamar rawat inap, di mana contohnya yaitu sewa kamar setiap pasien rumah sakit. Yang kelima, biaya bahan medis habis pakai. Contohnya seperti sarung tangan yang digunakan oleh dokter atau tenaga medis, lalu masker, kapas, dan bahan lain-lainnya yang digunakan saat menangani pasien. Lalu ini adalah biaya tidak langsung di dalam kegiatan di rumah sakit atau disebut dengan indirect cost. Mencangkup biaya gaji staf administrasi seperti gaji keuangan, gaji admin pendaftaran, gaji HRD yang memang tidak masuk ke dalam penanganan karyawan secara langsung. Lalu ada utilitas dan fasilitas umum rumah sakit, biasanya seperti biaya listrik, air, AC, keamanan rumah sakit, dan kebersihan rumah sakit itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan gedung dan peralatan. Contohnya seperti biaya servis AC, biaya servis lift, lalu servis genset, dan lain sebagainya. Lalu ada penyusutan aset tetap, di mana penyusutan aset tetap ini adalah penyusutan untuk alat-alat medis, bangunan rumah sakit, dan lainnya.
Selanjutnya ada manajemen dan operasional umum, mencangkup biaya rapat manajemen yang biasanya ada konsumsi atau yang lainnya. Lalu pelatihan staf umum, maksudnya adalah pelatihan para staf dalam memperkenalkan atau ada yang namanya ada sosialisasi dalam kemampuan pelatihan untuk memahami satu sistem di dalam rumah sakit. Oke, selanjutnya adalah untuk soal yang kedua, yaitu soal tentang konsolidasi chart of account di multi perusahaan. Oke, yang pertama ini adalah bagaimana cara menyusun laporan konsolidasi keuangan untuk perusahaan yang memiliki struktur COA yang berbeda-beda. Seperti contohnya PT A, B, dan C memiliki kegiatan yang sama namun memiliki struktur COA yang berbeda. Maka biasanya melakukan dengan pembuatan COA induk atau COA konsolidasi yang mengacu pada aturan PSAK. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ketiga perusahaan tersebut, yaitu PT A, B, dan C, memiliki dasar susunan COA yang sama. Contohnya penyusunan COA induk atau COA konsolidasi. Biasanya kita buat standarisasi di mana kepala satu itu adalah kas dan setara kas. Lalu kepala 1100 itu piutang, usaha atau account receivable. Yang 1200 itu merupakan persediaan atau inventory. Yang 1300 kode akun ini untuk aktiva tetap atau FICOS. Dan 1301 itu untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap atau accumulated depreciation. Untuk kepala 2, sudah seperti yang kita ketahui bahwa kepala 2 itu terdiri dari hutang. Nah, ada hutang jangka pendek, yaitu hutang usaha atau account payable, dan hutang pajak atau tax payable. Untuk 200 itu adalah hutang jangka panjang, contohnya adalah hutang bank atau hutang pinjaman. Lalu kepala 300 ini adalah COA untuk untuk modal atau equity. Yang kepala 400 adalah untuk mencatat akun pendapatan usaha atau service revenue. Yang 500, kode akun 5000 adalah biaya administrasi dan umum. Kepala 6000 adalah kode akun untuk pendapatan lain-lain atau other income. Dan kepala 7000 adalah untuk akun biaya lain-lain atau other expense. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mapping COA perusahaan ketiga perusahaan tersebut ke COA induk, yaitu dengan cara membandingkan setiap COA yang ada di ketiga perusahaan dan dimasukkan ke dalam COA induk. Maksudnya karena formatnya berbeda tetapi memiliki satu sub yang sama, seperti misalnya ada kas PT A, lalu PT B namanya kas kecil, atau PT C namanya kas besar, misal seperti itu. Maka kita buat dan dimasukkan ke COA induk, yaitu cash atau kas dan setara kas, contohnya seperti itu. Lalu melakukan reklasifikasi laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan cara membuat kembali laporan keuangan ketiga perusahaan yang telah dilaporkan kepada kita yang disesuaikan dengan COA induk. Jadi dalam hal ini kita menerima laporan keuangan dengan format COA yang berbeda, tetapi kita masukkan ke dalam format COA induk yang menjadi COA sebagai COA yang akan
menjadi konsolidasi di antara tiga perusahaan tersebut. Lalu yang kelima adalah melakukan eliminasi transaksi antar perusahaan, yaitu dengan cara melakukan eliminasi pendapatan dan beban antar entitas, misalnya antara PTA dan PTB atau PTB dengan PTC, karena mereka sebenarnya adalah dua entitas dalam satu kesatuan, maksudnya seperti antara cabang dan induk gitu ya, atau antara cabang dan pusat. Lalu selanjutnya adalah mengeliminasi piutang dan utang antar entitas dan mengeliminasi investasi di entitas anak terhadap ekuitas anak. Jadi langsung dikonversi gitu. Yang kelima adalah melakukan konsolidasi laporan keuangan, yaitu dengan cara menggabungkan semua laporan yang ada dengan menggunakan COA induk yang telah dijadikan acuan dan digunakan prinsip menggabungkan semua transaksi yang sejenis dan mengeliminasi transaksi antar perusahaan. Jadi dalam hal ini transaksi-transaksi yang sejenis namun memiliki format yang berbeda, kita menjadi satu acuan, yaitu COA induk. Dan untuk transaksi-transaksi dari antara PTA atau PTB atau PTC dan ke PTA misalnya ya, itu dieliminasi karena antar perusahaan. Yang keenam adalah membuat catatan atas laporan keuangan atau CALK, di mana konsolidasi dalam menjelaskan metode konsolidasi dan penyesuaian, serta melaporkan pengaruh metode eliminasi dan penggunaan COA induk dalam laporan keuangan konsolidasi. Ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang saya dapat sampaikan untuk jawaban soal nomor 2. Selanjutnya ada soal tentang menyusun anggaran berdasarkan unit cost. Di sini ada soal di mana sebuah layanan laboratorium memiliki unit cost sebesar 150.000 dan targetnya itu 10.000 tindakan per tahun. Pertanyaannya adalah A, hitunglah proyeksi anggaran pendapatan layanan tersebut. B, apa saja asumsi yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran berbasis unit cost? Baik, untuk menjawab soal nomor A, yaitu bagian soal dari soal 3, maka yang pertama dilakukan adalah menghitung proyeksi anggaran pendapatan layanan tersebut dengan cara unit cost dikali dengan target tindakan. Ya, jadi kita ketahui bahwa unit cost itu adalah 150.000 ya, dikali dengan 10.000 tindakan targetnya. Maka dapat diketahui bahwa pendapatan laboratorium selama 1 tahun diproyeksikan sebesar 1.500.000.000. Selanjutnya, untuk menjawab soal B, dari bagian dari soal 3 adalah asumsi yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran berbasis unit cost, yaitu yang pertama adalah asumsi volume tindakan. Jadi di mana target tindakan yang dianggarkan harus berdasarkan data historis atau berdasarkan data pertumbuhan yang valid dari pendapat para ahli atau tren musiman, di mana dapat diproyeksikan berdasarkan musim tertentu. Misalnya kalau musiman itu adalah musim hujan. Kalau musim hujan itu biasanya ada peningkatan kasus demam berdarah. Maka kita harus dapat memproyeksikan volume tindakan dalam kasus tersebut. Misalnya kalau berdasarkan data historis, berarti kita harus menengok ke belakang, di mana berapa sih banyaknya tindakan tahun lalu atau 2 tahun ke belakang. Nanti akan kita bisa proyeksikan tahun ini kira-kira tindakan yang akan terjadi berapa banyak gitu. Dan pertumbuhan data
menurut para ahli ya, atau berdasarkan data pertumbuhan yang valid dari pendapat para ahli. Yang kedua adalah asumsi harga per unit cost, di mana harga per tindakan sudah mencangkup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya, seperti biaya langsung itu seperti biaya gaji dokter, perawat, obat, dan lain-lain. Lalu biaya tidak langsung seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu seperti biaya listrik, biaya air, biaya gaji staf administrasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita harus bisa mempertimbangkan asumsi kapasitas operasional. Ini penting sekali. Kenapa? Karena pertimbangan tentang jumlah sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan seperti alat yang tersedia di rumah sakit, obat-obatan yang benar-benar cukup untuk menangani 10.000 tindakan tersebut. Sehingga dapat mengantisipasi downtime dalam menangani tindakan. Ya, jadi tidak akan ada yang namanya kekurangan SDM, alat-alat untuk tindakan, bahkan bahan dan obat untuk melakukan tindakan yang dimaksud gitu. Oke, selanjutnya adalah jawaban masih dengan jawaban nomor 3, yaitu poin keempat tentang asumsi utilitas, yaitu mempertimbangkan utilitas alat laboratorium dan ruang tindakan yang memadai, dan manajemen pendaftaran dan antrian yang cepat, tepat, dan efisien, sehingga tidak ada penumpukan pasien dengan antri yang cukup panjang, gitu ya. Lalu asumsi keterlambatan klaim, maksudnya apa? Itu adalah yang kelima. Asuransi keterlambatan klaim adalah pertimbangan bahwa harus memperhitungkan tindakan yang dibayar, bukan tindakan yang dapat dilakukan. Maka perlu adanya pertimbangan klaim pembayaran BPJS yang melakukan keterlambatan pembayaran dan kemungkinan penolakan atas klaim. Jadi perlu dipertimbangkan dari misalnya 10.000 tindakan yang kita gunakan atau yang 10.000 tindakan yang ada di sebuah rumah sakit tersebut harus benar-benar 100% dapat dapat benar-benar menjadi pembayaran gitu ya, bukan hanya tindakan tapi gagal bayar. Itu yang harus dipertimbangkan. Asumsi keenam, yaitu asumsi kenaikan biaya, di mana pertimbangannya adanya kenaikan inflasi yang berpengaruh terhadap kenaikan biaya operasional laboratorium. Jadi kalau misalnya ada biaya inflasi itu kurang lebih 5% per tahun, itu pun harus dimasukkan ke dalam kenaikan biaya. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4, di mana membahas tentang menangani data anomali. Di sini pertanyaannya adalah, dalam laporan unit cost ditemukan biaya minus pada BHP farmasi dan kelebihan biaya 300% pada tenaga medis. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk menelusuri dan memperbaiki masalah ini? Di sini saya menjawab, ada beberapa langkah yang dapat saya ambil untuk menelusuri dan memperbaiki masalah temuan pada BHP farmasi, di mana biaya minus 300%. Dengan pengalaman saya sebagai auditor, saya biasa menangani permasalahan yang memang terkadang anomali. Yang biasa dilakukan yaitu begitu juga dengan jawaban hari ini. Langkah-langkah yang bisa saya lakukan adalah, yang pertama adalah melakukan audit transaksi terlebih dahulu. Transaksi keluar masuk obat dalam periode tertentu.
Terutama biasanya saya melakukan pengauditan sebelum data minus. Jadi mungkin kalau minusnya itu di bulan Maret misalnya terjadi di bulan Maret, maka saya harus melakukan penarikan data di belakang, yaitu misalnya di bulan Januari, Februari, Maret, atau bahkan tahun sebelumnya, gitu ya. Hal ini kenapa saya lakukan? Karena agar bisa memastikan pencatatan yang dilakukan sesuai dengan stok yang tersedia. Jadi kalau misalnya ada stoknya 5, hanya bisa keluar 5, tidak boleh bisa keluar 6, gitu misalnya seperti itu. Lalu eh, ada dua kemungkinan yang terjadi ya pada saat kita melakukan penelusuran tentang BHP farmasi ini, di mana ada ketidaksesuaian stok yang ada dan kemungkinan barang masuk belum diinput. Jadi keselisihan ini atau terjadinya angka minus terhadap stok persediaan BHP ini dua yang mungkin dicurigai, yaitu melakukan pengambilan barang tetapi dengan stok yang tidak tersedia di sistem, misalnya seperti itu. Misalnya saldonya sudah 0, tetapi masih bisa mengeluarkan barang. Ya. Yang kedua, itu bisa terjadi jika misalnya ada barang masuk tetapi tidak diinput oleh data entry, maka akan menimbulkan minus. Lalu yang kedua yaitu memeriksa sistem akuntansi dan persediaan, yaitu dengan memastikan sistem persediaan apakah membolehkan sistem tersebut mengeluarkan barang dengan saldo 0. Dan ini sebenarnya hal yang sangat bahaya. Harusnya saldo 0 itu tidak bisa mengeluarkan barang, karena akan ada anomali data gitu ya, atau akan ada yang namanya stok minus. Padahal stok minus itu tidak pernah ada di dalam uh, persediaan, ya selayaknya pencatatan persediaan. Lalu yang selanjutnya memastikan pencatatan persediaan sesuai dengan metode akuntansi persediaan, misalnya FIFO, LIFO, atau average. Contohnya misalnya dalam satu perusahaan tersebut menggunakan sistem FIFO. Namun satu saat gitu ya, atau ada beberapa transaksi yang tidak terstandar yang harusnya FIFO ternyata dicatat secara LIFO. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap apa? Pembebanan biayanya. Ya, karena yang seperti yang kita ketahui kalau FIFO itu adalah mencatat barang keluar, harga barang keluar pertama, first in first out, yaitu mencatat harga barang pertama masuk dan mengeluarkan barang yang pertama masuk gitu ya. Jadi first in first out itu sudah jelas. Tetapi kalau seandainya suatu saat ada pencatatan yang sudah ditetapkan FIFO, tetapi ada beberapa mencatat dengan standarisasi persediaannya LIFO, itu akan membuat permasalahan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan compare stok di sistem. Berapa banyak stok yang ada di sistem dengan stok yang ada di gudang secara fisik. Makanya akan ada senanti ujungnya kita bisa melakukan stock of name, gitu ya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk memastikan setiap pencatatan barang keluar dan barang masuk di sistem akuntansi sesuai dengan pencatatan di gudang. Gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan di salah satu persediaan, baik itu di sistem akuntansinya ataupun di pencatatan gudang. Mungkin catatan gudang masih manual ya teman-teman ya. Jadi harus dipastikan bahwa compare data di sistem dan di gudang harus sama.
Lalu melakukan adjustment stock dan koreksi jurnal di sistem akuntansi. Hal ini dapat dilakukan jika ditemukan kekeliruan penginputan atau kesalahan nama barang, kuantiti barang, ataupun tanggal transaksinya. Yang kedua, untuk soal nomor 4, pertanyaannya yaitu menganalisa terjadinya kelebihan biaya 300% pada tenaga medis. Maka yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan verifikasi komponen biaya dengan memastikan apakah seluruh gaji, insentif, lembur, dan jasa pelayanan masuk dalam komponen biaya gaji dan membandingkan standar tersebut ya teman-teman ya, tersebut atau tarif unit per kos medis ini ke tahun yang lalu gitu ya. Apakah ada perubahan atau tetap konstan? Lalu yang kedua, melakukan evaluasi jumlah jam kerja tenaga medis versus biaya yang dibebankan. Jadi di sini kita memastikan apakah pembebanan tenaga medis proporsional dengan jumlah tindakan. Maksudnya apa? Untuk melihat waktu kerjanya, jam kerjanya. Jadi jangan sampai jam kerjanya hanya setengah hari, tetapi dibayar secara full menjadi 1 hari. Maka pastinya jika itu terjadi akan ada lonjakan biaya yang tidak wajar. Dan memeriksa apakah ada double perhitungan dalam satu orang yang sama atau standar tarif yang berlebihan. Yang ketiga adalah memeriksa validasi perhitungan jumlah tenaga kerja dengan tarif yang diberikan atau dengan tarif yang sudah distandarisasi. Apakah jumlah tenaga kerja dihitung sesuai dengan senyatanya, yaitu berdasarkan absensi di HRD dan lain sebagainya, dan apakah tarif yang diberikan untuk setiap biaya tenaga medis sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi memang harus dipastikan hal itu semua. Selanjutnya, yaitu membandingkan rasio biaya medis dan banyaknya tindakan dengan unit lain yang sejenis. Memeriksa validitas perhitungan jumlah tenaga kerja dengan tarif yang diberikan. Apakah jumlah tenaga kerja dihitung sesuai dengan senyatanya, dan apakah tarif yang diberikan untuk setiap biaya tenaga medis itu sudah sesuai dengan standar tersebut. Dan yang terakhir adalah membandingkan rasio biaya medis dan banyaknya tindakan dengan unit lain yang sejenis. Misalnya kalau laboratorium A disandingkan dengan misalnya laboratorium B gitu ya. Selanjutnya, untuk jawaban soal nomor 4, di mana di sini bagaimana melakukan identifikasi masalah dan memberikan tindakan korektif dan preventifnya. Jadi saya biasanya di dalam audit itu setelah jika terjadi ke permasalahan, maka harus diidentifikasi permasalahan itu sebenarnya muncul di mana dan penyebabnya apa gitu ya. Yang kedua, harus ada tindakan korektif yang bisa diusulkan dan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kembali permasalahan tersebut. Di sini ada biaya minus BHP. Maka tindakan korektifnya adalah kita harus melakukan audit stok dan adjustment stok juga adjustment jurnal. Tindakan preventifnya adalah sistem harus dibuat dengan tidak mengizinkan adanya transaksi barang keluar yang saldo akhirnya 0. Jadi tidak diperkenankan saldo akhir itu menjadi minus. Yang kedua adalah biaya tenaga medis yang kelebihan 300%. Maka tindakan korektifnya adalah audit payroll
di mana mengaudit dengan perhitungan SDM dan pembebanan tarif medis. Dan tindakan preventifnya adalah standarisasi unit cost, biaya tenaga medis, dan validasi double dari bagian SDM dan bagian keuangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali pembebanan biaya yang berlebihan. Baik, saya akan sambung kembali setelah istirahat sebentar. Terima kasih.